I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Teks negosiasi, kompetisi dasar. 3.2 membuat kesepakatan melalui negosiasi. 4.2 menyampaikan negosiasi. A. Mengevaluasi teks negosiasi. Pada dasarnya, negosiasi ialah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak lain. Tujuan negosiasi ialah mengatasi atau menyesuaikan perbedaan untuk memperoleh sesuatu dari pihak lain yang tidak dapat dipaksakan. Negosiasi dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak dalam melakukan transaksi atau menyelesaikan sengketa perselisihan pendapat. 1. Merumuskan ciri negosiasi. Untuk mengetahui apakah sebuah teks termasuk ke dalam negosiasi atau bukan, kamu harus mengetahui batasan teks negosiasi. 2. Menjelaskan cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Kamu sudah memahami bahwa tujuan negosiasi adalah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berbeda kepentingan. Untuk itu, diperlukan cara yang tepat agar perbedaan-perbedaan tersebut dapat terselesaikan tanpa menyebabkan kerugian satu pihak. Baik pihak yang menyampaikan pengajuan maupun penawaran harus melakukan dengan cara yang tepat. 3. Menjelaskan syarat tercapainya persetujuan kesepakatan. Dalam mencapai kesepakatan, selain menerima alasan yang disampaikan pihak yang menyajikan pengajuan, penawar biasanya juga mengajukan tuntutan. Ketika pengajuan dan penawaran mencapai titik temu, terjadilah kesepakatan. B. Menjelaskan pengajuan, penawaran, dan persetujuan dalam teks negosiasi. Inti dari negosiasi adalah sebuah komunikasi yang dipergunakan ketika ada perbedaan kebutuhan kepentingan yang mengakibatkan sebuah pertentangan. Pertentangan tersebut akan diselesaikan dan dipecahkan dengan sebuah perundingan negosiasi sehingga kedua belah pihak dapat merasa diuntungkan. 1. Menganalisis faktor penentu keberhasilan negosiasi. Sebuah permasalahan akan dengan mudah terselesaikan jika masing-masing pihak memberikan penawaran yang menjadi solusi terbaik dalam sebuah perundingan. Ada beberapa faktor yang menentukan keberhasilan sebuah negosiasi, antara lain sebagai berikut. 1. Kesediaan semua untuk berkompromi dengan pihak lain. 2. Tidak ada pihak yang dirugikan. 3. Kesepakatan yang dicapai bersifat praktis, dapat dilakukan. 4. Alasan yang disertakan mampu memengaruhi pihak lain. Faktor-faktor tersebut dapat muncul semua dalam proses negosiasi, atau hanya muncul beberapa saja. 2. Menggunakan alasan yang tepat untuk melakukan pengajuan dan penawaran dalam negosiasi. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari bahwa negosiasi baru terjadi ketika terjadi kesepakatan. Untuk mencapai kesepakatan tersebut, partisipan harus menyertakan alasan yang mendukung pengajuan atau penawarannya. Masing-masing pihak harus mampu meyakinkan pihak lainnya bahwa pengajuan atau penawaran yang diajukan dapat atau bahkan harus diterima. C. Menganalisis teks negosiasi. Seperti genre teks lainnya, teks negosiasi juga mempunyai struktur teks yang khas. Struktur teks negosiasi adalah orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. 1. Menyebutkan unsur-unsur surat penawaran. Surat penawaran dan pemesanan barang dilihat dari tujuannya, termasuk surat niaga. Surat niaga adalah surat yang digunakan dalam kegiatan perdagangan. Berikut adalah contoh-contoh pasangan tuturan. 1. Mengucapkan salam lebih besar dari membalas salam. 2. Bertanya lebih besar dari menjawab atau tidak menjawab. 3. Meminta tolong lebih besar dari memenuhi atau menolak permintaan. 4. Meminta lebih besar dari memenuhi atau menolak permintaan. 5. Menawarkan lebih besar dari menerima atau menolak tawaran. 6. Mengusulkan lebih besar dari menerima atau menolak usulan. 3. Mengidentifikasi kalimat persuasif dalam teks negosiasi. Kata-kata yang digunakan untuk menunjukkan kesopanan antara lain. Tolong, silakan, cobalah, percayalah, dan bolehkah. Kata-kata tersebut sebenarnya kata-kata yang bersifat perintah, tetapi disampaikan secara persuasif. Dengan demikian, terkesan sopan dan sulit ditolak oleh lawan bicara. D.
Mengonstruksikan teks negosiasi. 1. Menyusun teks negosiasi lisan dalam bentuk dialog. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah mengidentifikasi permasalahan yang perlu dinegosiasikan oleh beberapa pihak karena adanya perbedaan kepentingan. Berikut ini contoh permasalahan yang bisa diangkat menjadi topik negosiasi. 1. Larangan membawa sepeda motor ke sekolah. 2. Rencana pembangunan kafe di samping masjid gereja di kampungmu. 2. Menyusun teks negosiasi tulis dalam bentuk narasi. 1. Amatilah hasil pertanian, perikanan, atau perkebunan, usaha home, industri, rumah makan, atau kegiatan perekonomian lainnya di sekitar tempat tinggalmu. 2. Pilihlah salah satu di antaranya yang paling menarik perhatianmu. 3. Berpura-puralah sebagai seorang pengusaha yang sedang memperluas bisnisnya. 4. Buatlah surat penawaran berisi penawaran produk terbaru perusahaanmu kepada instansi, lembaga, atau calon mitra bisnis. 5. Agar surat yang kamu buat benar secara isi, dilihat dari sisi bisnis. Berkonsultasilah kepada guru ekonomimu.